Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada makhluk yang paling pintar mempersolek dirinya, memperindah dirinya. Begitu indah sekali sekalian dirinya. Padahal Nabi gambarkan itu dunia sudah seperti nenek-nenek, sudah tua, tapi dia solek dirinya, tampilan seperti muda. Padahal berapa yang kita bisa dapat sekarang? Berapa yang kita bisa dapat di situ? Bagus sekali tadi itu yang dibacakan kita, Nanda Khairin, ketika kita nikmat-nikmat Allah yang ada di surah Ali Imran itu, bahwa manusia itu adalah hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir, ya, apalagi minal mukantarati minaz zahabi wal fidda wal hailil musawwamati, ya, wal khars. Semua nikmat-nikmat di situ dikumpul. Tapi ayat di bawahnya, hal unabbikum bi khairin min zalikum, ingin kau kutunjukkan lebih baik yang begitu? Tapi syaratnya lilladzina taqau inda rabbihim, kau beriman, kau takut, kau bertakwa. Walladzina taqau inda rabbihim jannah, surga tajri min tahtihal anhar. Tapi waskil harus disimpang di dada, dilihat dengan penuh keyakinan, saya pasti mati dan pilihanku cuma dua terakhirnya. Kalau bukan surga pasti neraka. Kalau bukan surga pasti neraka. Jangan santai, wah. Jangan santai. Maka saya bukakan perusahaan akhirat. Bukakan perusahaan akhirat. Antum saya tidak gaji. Antum tidak dicarikan gaji di dunia karena terlalu kecil gajinya itu. Dunia terlalu qalil. Wa mal hayatu dunya illa qalil. Dunia kecil, dunia kecil. Antum adalah orang yang mendapatkan gaji terbesar di akhirat, ya ikhwan. Di akhirat. Coba lihat itu betapa mudahnya hari ini orang mati. Aduh, gampang sekali. Kadang-kadang pagi-pagi kita lihat masih ada jalan santai jam 10. Inna lillahi wa inna rajiun. Mati si fulan, mati si fulan. Ada tadi pagi. Ya itulah. Cepat sekali, wah. Cepat sekali. Cepat sekali kematian. Cepat sekali. Dan tidak pernah kita bisa prediksi umur berapa, tidak pernah kita prediksi sakit apa. Karena kematian tidak butuh sakit dan kematian tidak butuh umur. Siapapun sudah jatuh tempo. Dan bisa jadi kita sudah diguntingkan kain-kain kafan hari ini. Bisa jadi kita yang mengurus jenazah, tapi tidak lama mayat-mayat kita juga akan menyusul. Tidak ada sekali. Maka sekarang apakah kita mau menangis selama-lamanya yang tidak ada gunanya? Berteriak tidak ada gunanya. Ada tadi ayat yang dibaca yang pada saat rakaat imam yang ketiga. Wah, luar biasa itu. Ketika manusia berteriak dengan teriakan faiza barikal basar. Ketika sudah mata itu memandang, Pak, coba mana sengugi mak kita materu taniana rino naita. Dia sudah memandang alam yang lain. Apakah kau sudah melihat pasukan malakul maut datang untuk siap untuk menjemput roh kita? Indah sekali ya sekalian. Dalam kitab At-Tazkiratul Maut oleh Imam Al-Qurtubi menggambarkan itu roh yang mau dijemput. Rohnya orang-orang beriman tidak dicabut ya sekalian, kecuali permisi dulu.
Dikeluarkan lalu diambilkan minyak wangi dari surga. Lalu roh ini dipakaikan. Bayangkan pak mulianya rohnya orang beriman, tetap ditutupi dengan penutup dari surga, dihantar. Harum luar biasa. Harum luar biasa. Bertemu dengan pintu langit pertama, pintu langit kedua, terus semua para malaikat mengantarnya dengan penuh keherangan. Man huwa, siapa itu yang begitu harum, begitu harum? Pengorbanannya butuh pengorbanan. Ketika pada hari itu manusia yang disebutkan bahwa coba ya mas, kan itu kalau orang mau meninggal itu kan seperti betisnya di betis kiri dengan betis kanan seperti mau disatukan. Akan kita dapati ketika kita tidak sungguh-sungguh sekali. Ya saya sering mengatakan saya ini hanya calo ya mas, calo yang mengantar antum untuk ke surga. Saya tidak bisa bikin apa-apa, tapi minimal saya sudah memanggil orang sebagaimana tadi itu. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Siapakah perkataan yang paling terbaik? Perkataan mana yang melebihi kemuliaannya ketika kita mengajak pada agama ini, mengajak ketaatan, mengajak kesalehan. Dan jangan antum kikir dengan itu. Seru saja satu dua nasihat kepada orang lain. Siapa tahu nasihat itu yang mengantar dia berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita tidak pernah tahu. Apalagi nanti kalau ila rabbiha nazirah. Kalau kita sudah pandang, bukan cuma surga yang dipandang, bukan cuma surga yang dipandang, tapi ila rabbiha nazirah. Dia sudah melihat nanti Allah, Rabbnya, pemiliknya surga. Pemiliknya surga diizinkan untuk dipandang. Dan tidak pernah diizinkan oleh Allah memandang makhluk-makhluk manapun di dunia ini, kecuali nanti di akhirat. Dan tidak akan pernah diizinkan orang kafir untuk memandangnya. Tidak akan pernah. Ya ikhwan, taman rekreasi kita paling indah bukan di dunia. Nikmat apapun yang kita kumpul di dunia berakhir semuanya, berakhir semuanya. Mari perkuat dan perkokoh ilmu tentang itu. Karena ini yang membuat manusia itu kuat beramal. Tidak ada bosannya beramal, tidak ada capeknya beramal, karena dia lihat gajinya besar sekali. Ini namanya ar-raja. Tapi ketika ada ayat-ayat tentang neraka, harus al-khawf, takut. Melihat bagaimana disempitkan neraka, bagaimana ditindis neraka, bagaimana dibakarkan, bagaimana datangkan ular dalam kuburan yang begitu besar. Tidak bisa kita kemana. Ini mesti al-khawf. Ketika orang mau meninggal, ini mesti dihadirkan. Dan ini ilmu wajib. Wajib kita hadiri sebagai konsekuensi rukun Islam kita, rukun iman kita, yakni rukun beriman kepada hari kiamat. Kalau beriman pada hari kiamat, pasti rentetannya menuju situ juga wajib. Termasuk kematian. Kematian pintu menuju akhirat. Perkokoh, kuatkan ya sekalian. Antum akan setengah mati menghadapi anak-anak kita kalau antum gagal memasukkan itu. Semua pekerjaan para nabi, para rasul sekalian, pertama disuntikan bagaimana iman akidah itu masuk. Dan akidah masuk ini dimulai dengan mengenal Allah, mengenal hari kiamat. Itu dua, itu kunci itu. Kenalkan Allah, kenalkan hari kiamat. Seperti yang dibacakan tadi malam waktu maghrib. Itu bekas-bekas ayat itu sekali kau diperhatikan, dia akan terkesan. Tapi kalau tidak punya ilmu seperti itu, susah dibaca saya tidak. Kapan itu? Coba maghrib, apa yang dibaca imam?
Innalil muttaqina mafaza. Coba perhatikan, ketika sudah bicara tentang neraka, inna jahannama kanat mirsada littagina littagina ma'aba labisina fiha la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaka jazaa wifaka innahum kanu la yarjuna hisaba. Yang tidak pernah punya perhitungan tentang akhirat sesaki nanti, yang tipis hitungannya tentang akhirat sesaki nanti, sesaki nanti sampai ditutup pembahasan tentang neraka itu, ya. La yazukuna fiha barda, apa tadi? Fazuku iya, tidak akan bertambah lagi kecuali terus azab terus. Sifatnya neraka itu tidak pernah berkurang, terus volume penderitaannya terus tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Lalu tiba-tiba Allah bicara, innalil muttaqina mafaza. Saya punya saran, kalau kita baca ayat tentang neraka, kalau bisa ada semacam jeda, seperti ini sudah terpisah, bukan lagi ayat tentang neraka, pisah. Bagaimana antum hayati itu? Kalau tentang surga, seperti menggembirakan, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba, seperti menggembirakan. Jangan ayat-ayat tentang surga baru kita sedih, kecuali sedih dan haru, dan itu beda penekanannya. Sudah, coba bayangkan Pak ya, coba bayangkan kalau antum lihat kebakaran semuanya, kebakaran semua, lalu tiba rumah tak di samping rumahnya yang tidak terbakar, sedih tak luar biasa di sini, tiba-tiba kita melihat selamat, gembira tak luar biasa. Beda kalau antum tidak melihat ini yang kebakaran, lalu antum melihat rumahnya sendiri selamat, beda ya mas sekalian. Sama orang kalau tidak pernah kehausan baru disuguhkan air minum, tidak terlalu nikmat. Tapi kalau begitu sudah haus luar biasa, suguhkan air minum, nikmat itu. Orang yang sudah memandang neraka, lalu tiba-tiba dia diperlihatkan surga, Pak, luar biasa itu. Polanya Allah, polanya Allah. Begitu juga dia An-Nazi'at. An-Nazi'at begitu juga. Faiza ja'atit tammatul kubra. Kalau sudah datang nanti kiamat ini, Allah memakai dengan gabaya kubra. Yauma yatazakkarul insan. Manusia itu ingat semuanya yang pernah dia perbuat. Ya? Apa lanjutannya tadi? Wa burrizatil jahimu, lalu neraka dinyalakan. Terus fa amma man taqa, orang-orang yang taqa, lupa diri, melampaui batas. Fa asaral hayatad dunya, lalu dia terlalu terburu bernafsu, serakah dunia, buru dunia. Kalau dunia luar biasa dilihat buru, tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Begitu ditawari satu amal soleh, langsung iloyo. Maaf ya, kalau ada sering orang menolak amal soleh, ketahuilah ciri antum adalah penyembah dunia. Maaf ya, sering sekali kita mengorbankan akhirat karena dunia yang diburu. Kenapa? Tidak bisa, karena ada saudaramu yang meninggal, ada saudaramu yang mau diurus, ada saudaramu dimandi. Apa antum mengatakan tidak bisa? Karena rata-rata alasan duniawi. Rata-rata ada pembeliku, ada beginiku, ada beginiku, ada beginiku. Karena kita lihat dunia kecil. Maaf, kita melihat akhirat itu kecil. Akhirat nyata di depan kita. Itulah Nabi ajari, Juz 30, Juz 29.
juz 28, juz 25, juz 24 itu menyuguhkan kumpulan berita-berita bagaimana akhirat itu seperti shootingan ada di depan kita nih. Karena itu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira semangat ini sudah cukup. Insyaallah kita mengambil pelajaran berharga. Selalu hadirkan sekalian. Mati dekat sekali. Kain kafan dekat sekali. Kuburan sudah menanti kita. Tidak mesti sakit, tidak mesti tuan. Sementara bekal-bekal kita masih sedikit. Kita fokus sekali. Kalau ada bisa dikerja-kerja, ya kung kau di tanah memang nih. Kalau ada bisa diambil saja. Saya cuma begitu mas sekalian. Saya tidak bisa mengerjakan sesuatu ini tanpa antum. Tak bisa. Tapi minimal saya tunjukkan bahwa ini tanaman paling subur nanti di akhirat. Ini dipetik. Kita tutup majelis kita ini bersama-sama hari ini. Tawajjuh bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untukmu ya Allah. Kau masukkan hidayah dalam hatiku. Kau yakinkan saya tentang akhirat. Kau yakinkan saya tentang kematian ya Allah. Terima kasih Allah atas kebaikan. Terima kasih Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak sanggup ya Allah saya memikul amal ini kecuali karena rahmat-Mu. Tidak sanggup saya mengerjakan tugas ini kecuali karena Kau dampingi saya dengan rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Qayyum ya Qayyum nas'aluka ya arhamar rahimin. Tangan ini hanya berharap kepada Engkau ya Allah. Tidak sanggup saya ya Allah. Lemah hamba ini di hadapan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Qayyum ya Qayyum. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan saya menjemput kematian ini. Allahumma nawwir kuburana. Terangi kelak tempatku istirahat dalam kuburan-Mu ya Allah. Rabbana iftah qulubana wa kama iftah al-jannah. Bukakan hatiku dan bukakan surga untukku ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.